kami hari ini langsung tidak langsung berurusan dengan hampir 200 triliun. Doakan semoga kami tidak ada yang korupsi. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah, Bang. Ya, Bang. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali. Tahun lalu Kementerian Perumahan membedah 45.000 rumah yang tidak layak huni jadi layak huni. Tahun lalu. Tahun ini 400.000. Ibu bayangkan pegawai saya itu, dirjen ada 2-3 minggu baru keluar rumah sakit tuh ya. Irjen juga ini, belum lagi anak-anak ada yang flu, pilek segala. Bayangkan tahun lalu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah. Gaji kagak naik, bonus kagak ada. Tapi buat Republik Indonesia dan rakyat mereka kerja keras, Bu. Kepada Bapak Marwarar Sirait, kami silakan. Yang kami hormati Bapak Mendagri, abang saya nih yang sangat baik, mentor kami di menteri-menteri yang baru di kabinet, Bapak Mendagri, Bapak Tito Karnavian. Kita berikan tepuk tangan buat beliau. Dan juga jajaran Mendagri, Sekjen, Irjen, sampai Direktur yang sangat membantu kami. Terima kasih atas dukungannya. Juga yang kami hormati Ibu Kepala BPS yang luar biasa, selalu turun ke bawah dan Ibu selalu objektif mengatakan iya, tidak. Saya senang sekali dengan jelas, dengan metodologi yang jelas dan independensi yang jelas dalam menyampaikan data Ibu. Saya pikir itu adalah tradisi yang baik yang harus teruskan. Tepuk tangan buat Ibu Kepala BPS. Pak Sony, terima kasih Pak. Ya, saya senang Ibu Bapak. Kalau Ibu sering sama Pak Mendagri dan kami keliling Indonesia, saya perhatikan BPS tetap berjalan baik karena Ibu yang ada di lapangan bersama saya, tapi di kantor Ibu bisa sering koordinasi dengan baik ya dengan Pak Sony. Saya pikir itu adalah contoh yang baik. Terima kasih Pak Sony. Juga di sini ada Pak Heru. Terima kasih Pak Heru pencapaiannya. Ya, Tapera sudah melakukan ada namanya membuat sejarah, membuat legacy lah. Kalau tadi kita dengar Pak Mendagri ini dulu waktu jadi Kapolri, sebelumnya jadi polisi itu naik pangkat 4 kali. Naik pangkatnya itu ngeri-ngeri gitu, ya. Jadi alasan-alasannya juga ngeri-ngeri. Ada karena nangkap teroris, ya. Ada nangkap Tommy Soeharto, ya. Jadi ngeri-ngeri, ya. Nah inilah kelebatan daripada Pak Kapolri kita. Tepuk tangan beliau ini, ya. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Saya berkawan itu, saya pilih. Kalau saya berkawan, saya pilih. Saya berkawan sama orang yang harus lebih baik, lebih hebat, lebih benar dari saya. Supaya saya ketularan hebatnya, baik benarnya kayak Kapolri, kayak Pak Mendagri ini. Ya, saya pilih. Berkawan tuh saya pilih. Saya paling malas berkawan sama orang yang nggak berguna, ya buat saya jadi penakut, buat saya nggak jadi lebih pintar, buat saya nggak lebih baik gitu ya. Saya pilih kawan saya. Jadi saya juga pilih Pak Mendagri, dulu Kapolri, karena saya yakin beliau ini adalah mentor yang baik, senior yang baik, ya dalam soal keberanian, profesional, integritas. Dari dia sekolah sudah jadi adi makayasa, sesudah jadi polisi dia juga 4 kali. Coba cari polisi yang 4 kali naik pangkat, luar biasa. Ada nggak? Ya, itu aja ya. Jadi kalau kita muji itu ya mesti ada alasannya, karena saya bukan penjilat. Jadi saya biasa kalau muji orang terbuka di depannya, mengkritik juga di depan, terbuka, jantan. Jadi nggak ada main belakang. Saya juga terima kasih Pak Sekjen ya, Dirjen, Irjen, staf ahli, staf khusus. Ya kalian sudah lihat tadi hasil kerja kita. Ya kita bersyukur sebagai kementerian baru, Sekjennya dari Departemen Keuangan, Irjennya dari Jaksa, Dirjen Sri dari DKI, Robe dari Menteri Hukum, Kementerian Hukum, Fitra dari PUPR, ada lagi Rini juga dari PUPR, ada dari BRI staf ahli, ada dari BTN, segala macam ada Bang. Jadi di kementerian kami ini backgroundnya macam-macam. Tapi kami bersatu untuk membangun perumahan bagi rakyat Indonesia. Ya, dulu kantornya cuma 1 di PUPR, sekarang kantornya 7. Ya, ada di Mandiri, ada dari BRI, ada BTN. Nanti kita rapat di mana Pak Sekjen? Kantor pos. Kebayangin Menteri Perumahan rapatnya nanti di kantor pos habis ini. Ya, ada di Pertamina. Ya masih survive. Saya cerita apa adanya Presiden. Gitu ya, Pak? Iya, Pak. Habis bagaimana dulu pegawainya 400, sekarang 3.600.
Tapi disitulah kalau kita bela diri itu kan punya karate, taekwondo itu ada dan kan, dan 1 dan 2 hebat kan, tapi dan 1 dan 2 kalah sama dan kawan-kawannya itu ya. Itu. Tadi kalian mesti kalau nggak punya kawan ya repot ya, makanya mesti berkawan yang baik, setia kawan ya, punya etika yang baik. Jadi kita kawannya banyak ya yang bantu banyak, tapi jangan cuma mau dibantu aja kan. Makanya kalau setiap acara saya, kemarin Pak Tito aja nggak ada, di depan Presiden saya sebut nomor 1 yang bantu Mendagri, BPATB, PBG gratis. Nggak perlu ada orangnya. Ibu Kepala BPS semua data pakai BPS tuh, begini-begini, betul nggak Bu? Begitu. Jangan kita kalau lagi minta tolong baik-baik, ada panggung-panggung besar, kita tidak bisa menghormati kawan kita. Nah itu nggak bisa begitu hidup ya. Saya kasih tahu rumus kalian, suatu saat jadi menteri, nggak ada yang mau bantu kalian. Kalau mau baik-baik, pas lagi ada acara-acara seperti itu, tidak menghormati mau yang bantu. Nggak bisa begitu. Itu saya ajarkan aja ilmu-ilmu, apa yang namanya ilmu-ilmu lapangan. Ya, mesti tulus berkawan itu apa adanya, nggak usah putar-putar gitu. Capek muter-muter ya, nanti ketahuan juga kalau bohong. Jadi kalau kita jelas nggak ada beban. Ya apa adanya. Jadi Heru, terima kasih, bebanku masih berat. Hidup itu harus lebih baik. Tahun 2025 lebih baik dari 15 tahun ada rumah subsidi. Nah, tahun 2026 Pak Heru harus lebih baik dari 2005. Ya, 4 bulan ini tantangannya. Tapi semenjak dia pulang haji, ini naik 50.000. Jadi banyak berdoa itu bagus sekali ya. Kita bekerja dan berdoa. Begitu. Ya. Kita kan manusia Bu, ya. Kita juga bekerja dan kita berdoa ya. Manusia akan terbatas, mohon bantuan Tuhan. Saya juga selalu berdoa kok dalam melakukan tugas-tugas yang berat ini. Gak bisa kita kalau nggak berdoa. Saya nggak ngomong panjang, terima kasih. Dan tadi saya sebut Ibu apa Indonesia Incorporated, nggak ada orang bisa kerja sendirian, nggak ada superman, yang ada super team. Tadi lihat aja, KUR perumahan itu kewenangan siapa? Kewenangan Menko Perekonomian. Pertama kali ada KUR perumahan sepanjang ada Indonesia. KUR yang dinaikkan kuotanya, KUR perumahan. Belum ada setahun. Baru mulai September. Emang bisa kerja sendiri kalau nggak dibantu bank? Nggak bisa. Nggak bisa dibantu data BPS. Mendagri kumpulin bupati wali kota. Ya nggak bisa. Mana bisa jalan sendiri. Jadi kalaupun keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama. Bukan hanya keberhasilan satu kementerian. Nggak bisa itu. Gitu. KUR perumahan kewenangan adalah Menteri Perekonomian Pak. Saya diundang 20 Juni, saya tahu kenapa ya. Pak Menteri, ini penyerapannya tinggi sekali. Untuk itu saya tambahkan, dari 36 jadi 50 triliun. Siap? Ya siap. Kalau saya mau bertahan di 36 triliun, 34 triliun, mungkin sekarang serapannya udah 70%. Kalau saya tidak siap, artinya ya udahlah. Tapi kalau saya lakukan itu, artinya saya menutup kemungkinan makin banyak rakyat Indonesia mendapatkan KUR perumahan yang sangat dibutuhkan mereka. Kalau kita jangan Pak, udah 34-36 triliun aja. Kan lebih sedikit kan? Buat KPI saya juga lebih bagus. Tapi kalau saya tutup itu, artinya rakyat yang mendapatkan bantuan itu makin sedikit. Lebih bagus pilihan kita bersama PKP, bekerja makin keras, walaupun jadi target kita yang sudah tinggi, sudah mendekati, jadi turun lagi. Karena dari 36 jadi 50 triliun. Saya ngomong terbuka aja. Itu pilihan-pilihan kita sebagai birokrat, kita mau seperti apa. Yang kedua, BPATB, PBG gratis. Apakah kewenangan PKP? Tidak. Kewenangan kepala daerah di bawah komando Pak Mendagri. Kalau Pak Mendagri nggak setuju, emang bisa jalan? Nggak bisa jalan. Kalaupun dia setuju tapi dia malas-malasan, nggak ngingetin terus, nggak jalan. Dia ngomong terus terang aja. BPATB PBG itu lahir karena dukungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Pak Tito, yang mendorong selalu. Tepuk tangan buat beliau. Itu tadi jadi berapa ratus ribu rumah tadi? Ya, berapa ratus ribu rumah? Itu ada PBG-nya Bu, ujungnya jadi berapa unit rumah. Kalau unit rumahnya tadi saya lihat datanya Pak Tito, Mendagri udah banyak sekali itu. Coba kalau bisa dikirim tuh datanya tuh. Jadi produk abang itu BPATB PBG gratis itu tadi menghasilkan berapa banyak itu rakyat yang akhirnya bisa menikmati. Apakah itu kewenangan saya? Tidak, itu kewenangan Pak Mendagri. GWMBI, namanya aja udah GWMBI, Giro Wajib Minimum BI. Duit bank ngapain disimpan di BI aja? Buat dong buat pertumbuhan ekonomi. Apakah itu kewenangan Menteri Perumahan? Tidak. Kewenangan siapa? Bank Indonesia.
Kita melakukan bersama yang tidak pernah dilakukan. BPATB, PBG tidak pernah ada presiden yang melakukan, baru Prabowo. KUR perumahan baru Presiden Prabowo. GWMBI baru di zaman Pak Prabowo. Saya bisa berdebat dengan siapapun untuk membuktikan apa yang saya sampaikan. Dan hari ini, apa sih namanya Bu? Rilis publikasi statistik perumahan. Yang saya dengar pertama di Indonesia ada namanya rilis publikasi statistik perumahan. Tepuk tangan buat. Kenapa? Saya belajar dari Pak Mendagri. Pak Mendagri yang bertanggung jawab soal inflasi. Dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Rapat tiap Senin pagi. Soal cabai, bawang, segala macam dengan bupati, wali kota, mana yang mesti daerah dipencet, mana yang mesti digas, mana yang direm. Itu kan beliau begitu. Udah bertahun-tahun. Loh, artinya kinerjanya Mendagri itu adalah salah satunya adalah menjaga inflasi. Betul nggak Bang? Kan gitu. Kan kinerja Abang nilai itu. Yang dinilai dari mana yang menilai? Ya BPS. Benar nggak? BPS yang Abang yang kerja yang nilai BPS. Berapa nih inflasinya? 3, berapa? Kalau 3,6 gawat nih. Ya kan? Kalau 1,1 wah ini terlalu kecil nih. Ya kan? Di mana daerahnya kan data BPS. Ini BPS ini ngeri juga nih kalian ini BPS ya. Kalian menilai apa namanya kerja-kerja menteri semua ya. Kalian mesti tahu loh kalian itu penting loh, hebat loh. Nah, ada 2 PJ ya, benar. Jadi BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Dan itu posisi yang sangat strategis. Wasit itu tentu harus adil, harus punya ukuran-ukuran, metodologi yang terukur, independensinya benar. Jadi kayak saya diajari orang tua saya, jangan buruk muka cermin dibelah. Ya, kalau mau hasilnya bagus ya bekerja keras, bekerja cerdas. Ya, jangan marah-marah sama BPS. Ya, perbaiki kinerjanya. Itu yang menurut saya harus kita lakukan. Saya Bu, terima kasih. Masih banyak kekurangan kami. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia yang belum punya rumah, Bang. Ya, Bang. Masih jutaan rakyat Indonesia yang rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Tadi Ibu sampaikan gambaran Bu, saya di depan Pak Prabowo kan saya sampaikan. Tahun lalu Kementerian Perumahan membedah 45.000 rumah. Yang tidak layak huni, layak huni. Tahun lalu. Tahun ini 400.000. Ibu bayangkan pegawai saya itu, Dirjen ada 2-3 minggu baru keluar rumah sakit tuh ya. Irjen juga ini, belum lagi anak-anak ada yang flu, pilek segala. Bayangkan tahun lalu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah. Gaji kagak naik, bonus kagak ada. Tapi buat Republik Indonesia dan rakyat mereka kerja keras Bu. Sebelum saya menteri Bu, paling 45.000 rumah. Dulu nggak ada KUR perumahan 50 triliun, sekarang setahun 50 triliun. Dulu nggak ada GWMBI, berapa? 80 deh. 80 triliun, sekarang ada GWMBI 80 triliun. Dulu anggaran kita tahun lalu 5 triliun, sekarang 12,5 triliun. Jadi berapa ratus triliun tuh anggaran langsung nggak langsung. Saya bacain aja ya. Rumah subsidi berapa triliun Pak Sekjen? 55 triliun. Tambah 55 triliun rumah subsidi. 50 triliun KUR perumahan. Berapa tuh? 105. GWMBI berapa? 80, 185. Apa lagi? APBN 12,5. 197,5 triliun. Kan besar Ibu ya. Anggaran BPS berapa Pak? Berapa? 6 ya. Jadi makasih Bu, kami hari ini langsung tidak langsung berurusan dengan hampir 200 triliun. Doakan semoga kami tidak ada yang korupsi. Ya, sehat-sehat semua, bekerja keras. Karena ini bukan sesuatu yang biasa. Ya, kami memang beban tugasnya juga peningkatannya luar biasa. Ya mungkin Pak Sony baru sadar tuh, kita secara langsung mungkin disurvei juga anggarannya dulu berapa, kemudian jadi berapa. Tapi ya nggak apa-apa. Tanggung jawab ya dari Bapak Presiden dan dari DPR yang begitu besar. Sekali lagi Ibu Kepala BPS terima kasih dan kami siap
menerima masukan apapun, karena kami percaya Ibu Kepala dan Bapak Wakil Kepala BPS Pak Sony punya integritas yang baik, punya attitude yang baik, punya metodologi yang benar, ya, punya kompetensi yang benar, punya independensi yang benar. Teruslah menyampaikan apa yang benar, bukan yang enak didengar. Ya, pesan saya kepada BPS. Teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar. Karena integritas itu adalah di situ. Berani nggak kita menyampaikan yang benar? Menurut saya itu tidak mudah, saya tahu. Tapi tantangan kita sebagai seorang birokrat adalah berani nggak kita menyampaikan dengan metodologi. Percuma punya metodologi yang benar, orang-orang yang hebat, cerdas, tapi tidak berani menyampaikan yang benar. Karena menyampaikan yang benar juga pasti ada risikonya. Ya, itu saya didik betul di PKP, sampaikan yang benar, jangan muter-muter, bicara di depan, jangan bicara di belakang. Ya, humble, membantu semuanya, karena kita tadi sudah saya jelaskan, semua dibantu oleh semuanya. Termasuk terutama tidak ada pejabat setingkat menteri yang lebih sering membantu dan turun bersama kami selain BPS. Kalau menteri paling sering Mendagri. Jadi saya orangnya saya hafal kok. Karena kita sama-sama naik helikopter ke Sitaro, ya, goyang, ya. Kita sama-sama ke Sorong, ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, Bali, Jawa semua, Sumatera Utara, Aceh, Lampung. Saya rasa saya sama Ibu paling dikit 20 provinsi sudah saya lewat. Paling 18 sampai 20. Nah, dan saya senang karena Ibu jadi bisa ngecek langsung. Kan beda kalau di belakang meja aja. Yang BPS coba angkat tangan. Ya, terima kasih ya. Semoga, terima kasih ya dari BPS ya, sehat-sehat. Kalian adalah wasit yang adil, hakim yang adil bagi negara, bagi presiden yang akan mendapatkan data, input, jaga integritasnya, sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar. Karena penilaian kalian itu bisa punya dampak yang besar. Ya, dampak yang besar sekali. Saya harus katakan itu. Ya, integritas itu mahal. Kalau kita kehilangan kepercayaan, integritas, menurut saya kita kehilangan segala-galanya. Bu, makasih ya. Bapak Sony, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada BPS dan Mendagri, Pak Dirjen dan jajaran yang luar biasa membantu kami. Dan tentunya jajaran PKP, Pak Sekjen ya, Pak Irjen, Dirjen, Direktur, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, ya Pak Heru. Saya berutang banyak sama kalian karena pasti kalian banyak hal yang tiba-tiba kalian alami 2 tahun ini. Ya, jam kerja, jam tidur, ya kan, pola kerja ya, tapi kalian hebat ya, bisa terus mendampingi saya ya. Terima kasih. Saya tahu itu tidak mudah ya, tapi percayalah itu tidak ada satupun untuk kepentingan pribadi saya, semua untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri PKP atas sambutan dan tanggapan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Kami mohon untuk berkenan mengambil posisi di depan meja bundar terhormat Bapak Menteri PKP, Ibu Kepala BPS, Bapak Wakil Kepala BPS, Bapak Komisioner BP Tapera. Izin berkenan mengambil posisi di depan meja bundar kepada yang terhormat Bapak Menteri PKP, Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Kepala BPS, Bapak Wakil Kepala BPS, dan Bapak Komisioner BP Tapera. Baik, sesi dokumentasi izin akan kami pandu dalam beberapa pose. Untuk pose pertama, oh baik, siap. Izin dalam 1, 2, 3.
1, 2, 3.